Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IGIERS. Kami dari tim podcast Ikatan Guru Indonesia edisi yang ke-74. Saat ini saya sedang bersama Pak Frans Berek, ya, Ketua Bidang Keanggotaan Ikatan Guru Indonesia, Pengurus Pusat. Saya Abdul Wahid Nara bertindak sebagai host pada kesempatan ini. Tentunya Ikatan Guru Indonesia saat ini, alhamdulillah, keanggotaan yang sudah berada di seluruh Indonesia, ya, dan semua wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari barat sampai ke timur. Ini luar biasa perjalanan Ikatan Guru Indonesia, dan tentunya dalam berbagai kegiatan, salah satu bidang yang punya peran penting dalam memajukan Ikatan Guru Indonesia ini adalah bidang keanggotaan. Dan saat ini saya sedang bersama ketua bidangnya, Pak Frans. Pak Frans ini adalah anggota IGI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang tepatnya di Flores Timur. Ya, tetapi alhamdulillah beliau ini saat ini menjadi pengurus pusat. Tentunya sejak menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia, ya, beliau aktif dan punya peran penting dalam ikut memajukan Ikatan Guru Indonesia. Ya, Assalamualaikum Pak Pras, selamat malam. Pak Wahid, ya. Selamat malam. Ya, tentunya kami akan mengulas sedikit terkait dengan bidang keanggotaan ini, Pak. Siap. Saya dengar banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh bidang keanggotaan ini, dan tentu punya peran penting dalam memajukan Ikatan Guru Indonesia. Apa-apa saja, Pak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang keanggotaan ini? Baik, terima kasih Pak Wahid sudah mengundang saya untuk masuk dalam podcast ini, ya Pak Wahid, ya. Ya. Kami di bidang keanggotaan itu mempunyai kurang lebih ada 3 program penting. Itu yang pertama, bagaimana kami menggali potensi-potensi yang ada pada setiap anggota IGIERS di seluruh Indonesia untuk berbagi praktik-praktik baik. Itu melalui program yang namanya IGIERS of the Week, yang tayang secara live di kanal YouTube Ikatan Guru Indonesia itu setiap hari Rabu. Nah, saat ini karena di masa puasa, jadi kita bisa tayangnya di pukul 16 WIB sampai pukul 17. Namun biasanya kami live di pukul 20 sampai 21 WIB. Kami beranggotakan saya sendiri, Pak Frans Berek dari Nusa Tenggara Timur, kemudian Pak Rahmat Santana dari Bandung, dan Pak Khaidir dari Aceh. Bertiga kami ini yang mengelola program ini. Nah, program kami yang pertama tadi itu IGIERS of the Week untuk menggali potensi-potensi dari setiap IGIERS Indonesia. Yang kedua, kami menghandle kegiatan yang namanya IIA, IGI Innovation Awards. Ini kita memberikan penghargaan kepada semua anggota di seluruh Indonesia yang mempunyai potensi-potensi. Itu semua jenjang, Pak Wahid. Semua jenjang, ya. Mulai dari SLB, SD, SLB sampai jenjang SMA. Nah, kita berikan penghargaan kepada siapa? Kepada guru-guru yang mempunyai praktik-praktik baik yang bisa berbagi kepada seluruh rekan guru atau IGIERS Indonesia tentang hal apa saja yang mereka buat dan memberikan dampak. Dan kita sudah berjalan 1 tahun yang kemarin, dan pemenangnya juga sudah ada. Kita berharap agar nanti di IGIERS Week kita akan menghadirkan mereka juga, Pak Wahid, supaya bisa dikenal lebih luas oleh seluruh teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita saat ini, program ketiga kita saat ini sedang berpikir tentang bagaimana kita bisa memberdayakan anggota, Pak Wahid. Karena kita tahu, ya, tidak semua anggota kita itu, yang pertama tentunya PNS. Ada juga teman-teman guru kita yang tenaga honor, tenaga kontrak, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat rekan-rekan guru kita ini survive, ya, bisa survive dalam menjalankan tugasnya. Menjalankan tugas, di samping mereka mempertimbangkan bagaimana keadaan ekonomi. Ekonomi rumah tangga maksud saya. Ini yang kita sementara berpikir bagaimana sih cara terbaik, sehingga mungkin melalui podcast ini juga, Pak Wahid, kita bisa mendapatkan masukan dari teman-teman IGIERS di seluruh Indonesia. Oke, Pak Frans. Mungkin saya ke yang pertama dulu, tentang IGIERS of the Week itu. Oke, siap.
sudah berapa lama berlangsung ini dan apa saja dampak dari Igers of the Week ini? Igers of the Week ini sudah berjalan hampir setahun, Pak. Setahun, ya. Dan setiap hari Rabu, kalau tidak berhalangan kita selalu live. Ya. Itu kita lebih banyak kepada apa ya? Membangkitkan motivasi. Ya. Bagaimana katakanlah di suatu daerah atau wilayah itu yang IGRS di sana itu tidak muncul, tetapi kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman di bidang itu. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan dan bagaimana mengembangkan organisasi di tempat itu. Misalnya kemarin kita hadirkan Ketwil Jabar. Iya. Dengan program-programnya yang luar biasa sehingga dari sana teman-teman di seluruh Indonesia bisa mendapatkan masukan, inspirasi untuk membangkitkan daerahnya seperti apa. Iya. Jadi sesuai dengan motto kita ya, sharing and growing together. Iya. Jadi seperti itu. Praktik baik yang dilakukan oleh setiap pengurus di daerah maupun wilayah. Betul. Itu disampaikan. Lalu mereka sharing pengalaman, bagaimana mereka bisa bangkit dari ketiadaan. Dan kita tahu ya Pak Wahid bahwa semua IGRS di Indonesia itu kan selalu berangkat dari nol. Iya. Kadang bisa minus juga Pak Wahid. Iya, betul. Dan bagaimana mereka bisa survive itu yang penting, sehingga bisa membagikan cerita-cerita inspiratif itu kepada rekan-rekan yang lain. Tentunya di IG ini, terutama rekan-rekan IGRS, terutama yang pengurus itu kan banyak pejuang guru dan guru pejuang. Ya, itu. Benar sekali. Ya, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di bidang keanggotaan untuk menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Ya, selain itu ada enggak yang didatangkan dari luar IG untuk menyampaikan itu? Kemarin itu kita di edisi pertama itu kita hadirkan Dewan Kehormatan kita ya Pak Satria, pendiri IG. Jadi kita mau agar arah yang diinginkan oleh founding father kita tersampaikan kepada semua IGRS, dan kita syukurkan semua apa yang menjadi tersosialisasi. Kenapa sih mesti ada IG ini? Kenapa harus ada IG? Karena kan banyak pertanyaan ini, kenapa sudah ada organisasi yang lain, terus guru membuat organisasinya tersendiri. Nah, ini terjawab semua di peran bidang keanggotaan inilah yang menjelaskan ini melalui IGRS of the Week dan beberapa hal lain yang disosialisasikan tentunya. Nah, selanjutnya kami terkait dengan Innovation IG Innovation Awards. Adakah kriteria untuk menentukan itu, misalnya seperti guru-guru seperti apa yang ingin diberikan penghargaan itu? Oke, baik. Ini yang pertama, yang jelas bagi anggota IG yang sudah menjadi anggota kurang lebih selama 2 tahun, Pak. Iya. Dan sudah melakukan praktek baik di sekolah dan semua jenjang. Jadi semua anggota termasuk IG, TK ya. Termasuk TK yang sudah menjadi anggota IG selama 2 tahun boleh mengambil bagian dalam program ini. Nanti mereka mengirimkan karya-karyanya. Nah, kita nanti ada tim seleksinya untuk menyeleksinya. Kemarin itu kita seleksi secara daring, kemudian kita memberikan penghargaannya juga secara daring. Nah, kita berharap agar di tahun ini 2023 pemenang-pemenang dari IG Innovation Awards ini kita undang ke Jakarta pada hari ulang tahun IG nanti untuk kita serahkan secara langsung. Yang seperti yang dilakukan di Balai Guru Penggerak kemarin ya. Betul, di Jakarta sekali. itu. Di Jakarta kemarin itu kan kita mengumumkan ya semua pemenang-pemenang IEA, dan kita sudah mengirimkan hadiahnya kepada semua pemenang-pemenangnya. Iya, luar biasa. Luar biasa Pak Wahid, ada yang mendapatkan printer dan lain sebagainya. Iya, dengan menggandeng sponsor ya tentunya untuk mereka menjadi memberikan motivasi untuk teman-teman guru yang lain untuk terus berinovasi. Ya, tentu ya kami harap para IGRS mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini. Dan yang ketiga ini tentang program ini pemberdayaan anggota. Seperti apa sih yang dilakukan untuk pemberdayaan keanggotaan ini? Ini yang kita sementara pikir ya Pak Wahid ya, karena kemarin itu kita berpikir untuk bagaimana agar kita menggandeng orang-orang yang berkecimpungan di bidang entrepreneurship seperti itu. Ya. Jadi kita kan kemarin sudah mendapat pembekalan cukup banyak ya di PMO itu. Tapi memang sampai sekarang kita masih belum berani untuk terjun ke sana Pak Wahid. Sehingga memang kita butuhkan masukan-masukan lagi. Iya. Semoga di tahun ini kita sudah bisa mempunyai konsep yang matang, dan di 2024 nanti kita bisa eksekusi. Iya, berarti ini seperti guru entrepreneurship ya, membangkitkan jiwa-jiwa teacher entrepreneurship ya. Iya. Ya, misalnya kan kita masih prihatin ya, beberapa rekan guru kita terutama yang non ASN itu masih ada sebagian yang tentu berpendapatan
ya 300.000 per Iya, bulan betul. dan sebagainya. Apalagi saat musim lebaran ini mereka kalau tidak survive ya tentu akan kesulitan dalam menghadapi tantangan ini. Ya tentu kalau guru-guru yang punya entrepreneurship yang bisa diberdayakan oleh IGI, terutama bidang keanggotaan ini, mereka bisa lebih sanggup menghadapi tantangan itu. Saya kira itu Pak Frans ya yang ingin dilakukan. Siap. Jadi peran-peran Ikatan Guru ini memberikan motivasi kepada teman-teman atau memberikan jalan untuk mereka saling sharing, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, tapi bagaimana bertahan atau survive dalam tetap mengajar, tetapi tetap juga berpendapatan yang bisa menghidupi dirinya. Artinya guru yang tangguh tentu kita harapkan seperti itu ya. Iya, betul. Pak Frans. Mungkin ada kata kunci untuk teman-teman IGIRS, terutama bidang keanggotaan ini, kepada rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kami dari bidang keanggotaan, kami selalu berprinsip bahwa sebagai guru kita jangan menunggu, kita harus bergerak. Jangan menunggu perintah ya teman-teman ya. Kita harus bergerak untuk menginspirasi teman-teman guru di seluruh Indonesia agar bisa berbagi praktik baik dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru lain untuk tetap survive, menjadi anggota IGI yang militan. Salam sharing and growing together. Ya, luar biasa Pak Frans telah menyampaikan program-program Ikatan Guru Indonesia, terutama bidang keanggotaan. Tentunya kami berharap rekan-rekan guru, terutama IGIRS, mari kita terus sharing and growing together. Kemudian pantang menyerah, pantang mengajar sebelum belajar. Tentunya itu yang terus dikembangkan, dan bagaimana kita survive dalam menjalankan tugas kita, baik dalam hal kognitif maupun dalam hal yang lain. Kami dari tim podcast edisi terutama di edisi 74 ini ya menyampaikan bahwa mari terus bersemangat dan sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.